Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Hari ini, adik-adik akan mendengarkan cerita dari Kak Aldi. Sebelum kita memulai sekolah minggu, Kak Aldi ingin mengingatkan adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu dengan baik. Adik-adik harus duduk dengan tenang dan manis, tidak ganggu saudara atau teman di samping kiri dan kanan. Juga tidak sambil makan dan minum ya adik-adik. Sebelum memulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki hidup kami, terima kasih karena pada hari ini kami bisa kembali bersekolah minggu. Kami percaya semua ini karena kebaikan-Mu. Kami memohon supaya Engkau mampukan kami, supaya kami bisa bersekolah minggu dengan baik. Kami bisa memuji nama-Mu dan juga memahami firman-Mu dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu, Kak Ali mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan 2 lagu berturut-turut, yaitu Jalan Serta Yesus dan Setia-Setialah. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan mampukan kami karena kami tahu kami masih kecil. Tuhan mampukan kami supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Cerita hari ini akan Kak Aldi dasarkan pada 2 Tawarik pasal 34 ayat 8 sampai 33. Adik-adik,
Hari ini kita akan kembali mendengarkan lanjutan dari cerita yang Kak Aldi ceritakan minggu lalu. Apa ada adik-adik yang ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu Kak Aldi bercerita tentang Raja Yosia yang berani untuk tampil beda. Raja Yosia tidak seperti ayahnya, Raja Amon, dan kakeknya, Raja Manasye. Mereka berdua menyembah dewa palsu, sedangkan Raja Yosia menyembah Tuhan, taat kepada Tuhan. Raja Yosia kembali membangun rumah ibadah dan menemukan gulungan kitab yang sudah lama hilang. Tapi sebelum melanjutkan cerita minggu lalu, Kak Aldi ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik tahu siapa itu pemandu wisata? Pemandu wisata adalah seseorang yang mengarahkan orang-orang yang sedang berlibur di suatu tempat. Pemandu wisata mengarahkan orang-orang karena dia mengetahui secara lengkap posisi dan penjelasan tentang suatu tempat wisata. Misalnya, seorang pemandu wisata di gunung. Dia akan membawa orang-orang melewati jalan yang aman. Dan ia juga menjelaskan seperti apa gunung itu. Baik tingginya berapa, bahkan hewan apa dan tumbuhan apa saja yang hidup di dalamnya. Semua orang yang ikut arahan pemandu wisata akan aman selama berwisata atau berlibur adik-adik. Nah adik-adik, Raja Yosia juga menjadikan Tuhan sebagai pemandu dalam kehidupannya. Ketika Raja Yosia mendapatkan gulungan kitab yang sudah lama hilang, Raja Yosia sangat senang. Dia pun meminta Syafan pekerjanya untuk membacakan tulisan yang ada di dalam kitab tersebut. Tapi ternyata adik-adik, wajah Raja Yosia yang senang berubah menjadi sedih. Raja Yosia bahkan menangis dan merobek baju kebesarannya setelah mendengar isi kitab yang dibacakan oleh Syafan. Ternyata di kitab itu tertulis bahwa bangsa Israel telah melakukan dosa karena menyembah kepada dewa palsu pada masa pemerintahan Raja Amon dan Raja Manasye. Dan oleh karena itu, orang Israel akan dihukum oleh Tuhan. Sebagai raja orang Israel, Raja Yosia menjadi sedih adik-adik. Nah adik-adik, supaya lebih jelas, Raja Yosia meminta Syafan untuk membawa gulungan kitab itu kepada seorang nabi perempuan yang bernama Hulda. Hulda pun menjelaskan bahwa benar orang Israel akan dihukum karena telah menyembah dewa palsu. Tapi ada sebuah pesan dari Tuhan untuk Raja Yosia. Pesan itu berbunyi, Tuhan telah melihat dan mendengar tangisan Raja Yosia. Oleh karena itu, Raja Yosia tidak akan melihat hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Raja Yosia akan meninggal dalam damai. Itulah pesan Tuhan yang dikatakan Hulda kepada Syafan. Adik-adik, Syafan pun pulang dan memberitahukan semuanya itu kepada Raja Yosia. Raja Yosia mengerti pesan itu. Raja Yosia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel dari hukuman Tuhan. Tapi dia bisa membawa kembali orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Akhirnya, ia mengumpulkan semua orang Israel dan membacakan gulungan kitab itu di hadapan semua orang. Raja Yosia juga menyuruh orang Israel untuk kembali taat kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Nah adik-adik, seperti Raja Yosia yang menjadikan Tuhan sebagai pemandu dalam kehidupannya, kita juga harus taat kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan bisa berkata-kata melalui Alkitab, atau juga melalui orang tua, guru, dan teman. Ketika kita diajarkan hal-hal yang baik, misalnya berkata jujur, suka menolong orang lain, dan rajin sekolah minggu, kita sebenarnya sedang dituntun oleh Tuhan. Sama seperti seorang pemandu wisata yang menuntun orang-orang yang sedang berlibur. Kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan merasakan aman. Tapi kalau kita melawan kehendak Tuhan, kita akan dihukum sama seperti orang Israel. Sekian cerita Kak Aldi hari ini.
Sekarang kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berbunyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 119 ayat 105. "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan, persembahannya dapat diantar langsung ke gereja atau juga bisa ditransfer ke rekening sekolah minggu. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk mau mengikuti apa yang Tuhan katakan bagi kami. Baik di dalam Alkitab maupun lewat orang tua, lewat guru dan teman-teman yang mengajarkan hal-hal baik kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk bisa hidup sesuai kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan kembali pada aktivitas kami masing-masing. Tuhan jaga sertai kami dan Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mengampuni salah dan dosa kami, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian sekolah minggu kita minggu ini. Sampai jumpa di sekolah minggu di minggu depan. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Shalom.